Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisaro, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Ciamis akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Cisaga yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Cisaga. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul jazaa. Amin. Susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan, sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh wakil kepala sekolah, penyampaian materi oleh pemateri, dan penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh wakil kepala sekolah kepada Ibu Siti Rohayati SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bagaimana keadaan pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat dan seterusnya. Adapun kegiatan pada hari ini tema hari ini yaitu tentang program penggerak yang akan dilaksanakan oleh Ibu Maisa SPD. Oleh karena itu, terima kasih atas kehadiran dan undangan Bapak Ibu dalam kegiatan hari ini. Marilah kita bersama-sama menyimak dan apa yang disampaikan oleh Ibu Maisa SPD ya. Semoga apa yang disampaikan oleh dia itu manfaat bagi kita semuanya. Adapun materinya yaitu budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Bu Maisa juga sukses untuk kedepannya. Siapa tahu diharapkan para peserta juga mengikuti program yang demikian. Silakan untuk Ibu Maisa untuk memaparkan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk sambutan yang kami berikan. Selanjutnya, penyampaian materi kepada Ibu Maisaro SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit memaparkan mengenai materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 di LMS calon guru penggerak. Kepada Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 2 Cisaga yang hadir di ruangan ini, saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang akan saya paparkan di depan akan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kedepannya lagi kita akan dapat mempraktekannya. Baiklah, saya akan memulai mengenai materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif.
yang akan disampaikan oleh saya. Saya merupakan CGP angkatan 10. Maaf ya, CGP angkatan 10. Baiklah, konsep inti dari budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restriktif. Baik, kita akan membahas satu persatu dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai tahap psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi, maksud dari pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah kita itu akan melakukan pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pada awalnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa miskonsepsi itu? Kita berpikir bahwa ilusi itu bahwa guru itu mengontrol murid. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu adalah efektif dan bermanfaat. Kenyataannya, inilah yang terjadi miskonsepsi antara konsepsi awal dengan kenyataan. Kemudian ilusi bahwa kritik juga akan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter siswa. Selanjutnya, ilusi juga bahwa kita sebagai orang dewasa, kita memiliki hak untuk memaksa kepada siswa. Ini yang merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Sekarang pada pembelajaran budaya positif ini, kita akan mengubah paradigma kita. Paradigma yang asalnya adalah stimulus respon, maka kita harus merubahnya atau berusaha merubahnya menjadi ke arah pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon ini akan saya sebutkan, nanti kita sebutkan perubahannya menuju teori kontrol. Pada stimulus respon ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon. Kemudian kita rubah atau kita ubah stimulus respon ini menjadi kepada pendekatan teori kontrol. Yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan mereka yang harus mengikuti kita, bukan orang lain yang harus mengikuti pandangan kita, namun kita mencoba memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini perubahannya. Selanjutnya,
perilaku buruk itu dicatat sebagai suatu kesalahan. Fix bahwa perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Dan ini adalah tidak benar. Karena sebenarnya apapun itu perilaku, baik itu benar ataupun buruk, semua perilaku ini memiliki tujuan. Walau mungkin tidak semua orang akan mengerti akan tujuan tersebut. Jadi bahwa perilaku buruk bukanlah suatu kesalahan pada dasarnya. Karena memang tetap perilaku buruk memiliki satu tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Itu adalah paradigma mengenai stimulus respon. Kita mengubah paradigma ini menjadi teori kontrol, yaitu bahwa hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Itu juga yang harus kita terapkan kepada anak. Kita tidak bisa mengontrol anak, tetapi kita memberikan teori kontrol kepada mereka. Mereka yang harus mengontrol diri mereka sendiri. Dengan apa? Dengan pemberian beberapa motivasi. Ini akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, pemahaman pada saat bujukan. Ini merupakan stimulus respon. Untuk teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi asalnya adalah pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk anak, kita bisa memaksa seorang anak. Padahal itu adalah merupakan hal yang tidak benar atau merupakan berdasarkan paradigma stimulus respon. Pada materi budaya positif ini kita mengubah paradigma ini menjadi bahwa bagaimana kalau bujukan itu tidak berhasil, kita gunakan kolaborasi dan konsensus antara kita dan diri. Selanjutnya, model berpikir meruangi Allah. Padahal model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang dan kalah. Pada dasarnya antara kita dan murid itu tidak ada konsep siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang harus kita terapkan adalah justru konsep kita menang, murid pun menang. Itu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori. Selanjutnya, nah ini merupakan bahasan utama dari budaya positif pada ini. Kita lihat budaya positif ini akan mempelajari mengenai disiplin positif. Apa yang disebut disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi sebetulnya disiplin itu bukanlah merupakan satu peraturan yang harus ditaati, itu disiplin. Tidak. Disiplin itu asal katanya dari belajar. Sekarang kita lihat disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Maksudnya bahwa kita menanamkan disiplin itu tanpa memberikan ancaman, tanpa memberikan reward, tanpa juga kita memberikan hukuman. Tetapi maksud dari disiplin positif ini adalah jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Jadi maksudnya tadi seperti yang sudah saya bicarakan. Ketika anak melakukan disiplin itu, maka itu haruslah terlepas dari apa yang namanya penghargaan, apa yang namanya hukuman, atau apa yang namanya ancaman. Tetapi disiplin itu harus muncul dari motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun agama. Jadi, nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, tanpa batasan agama, ras, suku, usia, bahkan. Ini yang kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita lihat contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yang kita sedang pelajari pada kurikulum merdeka sekarang ini, yaitu untuk mencapai pelajar Pancasila melalui profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sekarang kita lihat lagi berdasarkan IPO Primarius Program atau FDP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu berdasarkan 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi kalau kita lihat antara kebajikan beberapa institusi atau organisasi ini sebenarnya memiliki konsep yang sama, hanya mungkin dijabarkan dengan poin-poin yang berbeda. Selanjutnya, yang kita pelajari pada budaya positif ini adalah kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kita lihat, lalu apa yang disebut kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi pada dasarnya, setiap aspek kehidupan yang kita jalani itu intinya adalah untuk mencapai atau untuk memenuhi semua kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Begitu pula dengan murid. Apapun yang mereka lakukan, baik atau baik, pada dasarnya mereka itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lalu kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 secara garis besar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival.
Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Ketiga, kebebasan atau freedom. Keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima adalah kepuasaan atau power. Nah, pada disiplin positif inilah kita harus melihat anak itu dari segi apapun yang mereka lakukan, pada dasarnya mereka mencoba untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia yang hidup. Jadi beberapa aspek harus kita teliti dalam hal kedisiplinan positif. Selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini kenapa seseorang melakukan sesuatu? Mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, yaitu mereka melakukan suatu perilaku itu, motivasi yang keduanya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebetulnya jangankan murid, kita pun dalam melakukan sesuatu, dalam berperilaku itu memiliki 3 motivasi yang tinggi. Hanya tinggal kita lihat, oh iya, ketika kita melakukan hal misalnya belajar atau misalnya mengikuti suatu pelatihan, oh iya, kita harus memiliki motivasi. Misalnya untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ketika kita melakukan sesuatu, oh ya, karena saya ini mendapatkan, tidak apa-apa, itu motivasi yang ada dalam diri kita. Tapi kita usahakan bahwa apapun motivasi yang kita lakukan adalah intinya adalah dalam hal menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita anggap bijak. Ini adalah contoh dari perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Sedangkan pada konsekuensi, murid dan anak belajar taat pada praktik. Pada titik restitusi adalah titik yang dianggap paling baik dalam disiplin positif adalah murid atau anak itu belajar untuk memecahkan masalah mereka. Kemudian dalam buku hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau memverifikasi kesalahan. Dalam konsekuensi adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Di tahap restitusi, anak paham bahwa dirinya sendirilah yang harusnya memegang kontrol. Pada hukuman, dampak pada murid adalah marah, merasa bersalah, rendah hati, dan mengasingkan diri. Sedangkan pada konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, dan penahanan atau detention. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun mereka memiliki semangat untuk memperbaiki diri dari kesalahan mereka sendiri. Kemudian dari hukuman, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Pada tahap restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian hukuman itu dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru, murid, dan anak. Nah, pada tahap restitusi ini mereka membuat sendiri
berdasarkan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, pada tahap hukuman ini sifatnya itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Pada tahap konsekuensi, guru membantu menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Restitusi. Nah, pada tahap restitusi inilah menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kelas acuan berpikir restitusi murid atau anak. Data ini diambil dari Ian Rosen Restitution School Discipline pada tahun 98 halaman 70 dan 71. Nah, kita akan masuk ke dalam apa posisi kita sebagai guru ketika kita menerapkan satu disiplin. Kita tinggal melihat ada 5 posisi kontrol guru ketika kita melaksanakan disiplin tersebut. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang terakhir yang merupakan posisi yang paling ideal untuk kita sebagai guru adalah kita sebagai manajer. Tanpa kita sadari, selama ini kita juga melakukan salah satu 5 posisi kontrol guru ini di sekolah. Mari kita lihat seperti apa sih posisi kontrol guru yang misalnya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, hingga sebagai manajer. Saya akan menerapkan agar kita sedikit apa yang sudah saya lakukan ini adalah merupakan hukum. Apa yang sudah saya lakukan ini merupakan sebagai teman. Saya akan memperlihatkan beberapa contoh kasus dengan bagaimana guru itu menyikapi kasus tersebut. Dari sini kita akan bisa menentukan atau menyimpulkan posisi guru itu berada di mana. Kita lihat kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Karena kita menerapkan disiplinnya dengan cara meminta siswa untuk hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, ternyata posisi ini adalah kita sebagai guru itu adalah sebagai penghukum. Tanpa kita sadari dulu, mungkin untuk sekarang kita tidak ada yang seperti ini. Sering seperti itu. Anak tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Kamu silahkan sesudah upacara bendera selesai, kamu di depan bendera, dan kamu silahkan hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini adalah posisi sebagai penghukum. Selanjutnya, respon dari seorang guru ketika anak itu tidak seperti ini. Berapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja membuat ibu sangat kecewa. Nah, perkataan ini merupakan contoh posisi kontrol kita sebagai guru di posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Dari kalimat ini, anak akan merasa bersalah. Dan ini tanpa kita sadari, sering kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah berapa kali ibu peringatkan bahwa kamu harus mengerjakan pekerjaan rumah? Kenapa kamu tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan ibu? Nah, perkataan itu ternyata menjadikan kita di posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, untuk kasus yang sama, kita seorang guru bereaksi seperti ini. Ayo dong, ikut aturan sekolah.
Selanjutnya adalah posisi kontrol kita sebagai pemantau. Contohnya sebagai apa, Bu? Kata-katanya bisa seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang. Nah, kata-kata ini menetapkan kita itu sebagai posisi pemantau. Selanjutnya, posisi kita sebagai guru selanjutnya. Oke, ini merupakan posisi sebagai manajer. Yang disebut manajer adalah seseorang yang mengelola sesuatu dari awal sampai akhir dengan harapan menghasilkan sesuatu yang baik. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ternyata kalimat inilah yang paling tepat kita keluarkan ketika seorang anak melakukan satu kesalahan, di antaranya misalnya dia tidak menggunakan atribut. Tidak mungkin, tapi secara tidak langsung mungkin kita semua itu berproses untuk mencapai sesuatu yang paling baik. Walau saya juga tahu, kita semua tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu merupakan tujuan kita adalah untuk kebaikan anak. Hanya mari kita evaluasi lagi. Bagaimana cara sikap kontrol terbaik kita supaya apa yang kita lakukan itu bisa menghasilkan anak yang disiplin dengan motivasi intrinsik. Nah, sekarang saya ingin melihat, tadi kita sudah membicarakan beberapa posisi kontrol guru, di antaranya sebagai pemukul, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang terakhir sebagai manajer. Saya memiliki beberapa pernyataan, nanti mari kita simak dan kemudian mari kita diskusikan kira-kira posisi kontrol ini berada di mana. Oke. Posisi kontrol apakah? Saya. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan posisi kontrol apakah kita apabila kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, posisi kontrol apakah saya apabila saya mengungkapkan saya kecewa sekali dengan kamu. Nanti saya akan membagikan link padet kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu silakan mengisi di grup ya, di padet Bapak dan Ibu. Ya, sudah ada di grup. Silakan Ibu mengisi di link padet itu. Kira-kira posisi Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu mengatakan bahwa saya sangat kecewa sekali dengan kamu, posisi Bapak dan Ibu berada di mana? Bisa? Di bawah ya, di bawah ada klik tambah, silahkan menambahkan yang tambah begitu. Kemudian Ibu tuliskan berdasarkan pernyataan ini apakah Ibu posisi yang tadi adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai manajer, dan juga sebagai yang sebagai tadi Teman. manajemen kelas ya diberi nama jadi supaya kita tahu oh ya menurut nah ini saya lihat tadi ya. Nah, lima posisinya adalah
dua posisi kontrol guru boleh, tinggal di situ ada tambahkan lagi, jadi nanti jawaban kode. Ya, sudah ada beberapa jawaban yang masuk dari Ibu Windy, Ibu Uli, dan Amin. Ini ya, boleh dikirim lagi nanti pakai nama boleh, atau misalnya untuk Ibu Windy dan Uli dan yang lainnya Ibu Uli memberikan satu jawaban, bisa saja kan satu pernyataan itu memiliki dua alternatif jawaban posisi. Silakan. Nanti kita akan melihat apakah posisi kontrol dengan pernyataan yang sudah? Oke, kita lihat saja yang sudah masuk ya. Yang sudah masuk ada dari Ibu Willy bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Ibu Windy, itu adalah berada di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Menurut Ibu Uli, pembuat rasa bersalah juga, kemudian ya membuat rasa bersalah dan membuat satu dua tiga empat lima yang masuk. Kita kesimpulkan bahwa untuk contoh pernyataan yang tadi memang posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Walau sebetulnya dalam satu konteks itu bisa saja posisi kontrolnya kita juga bisa merasa sebagai pemantau, boleh, ya itu boleh. Selanjutnya, pernyataan selanjutnya adalah posisi kontrol apakah saya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Silakan dipakai. Yang tadi pilihannya plus. Oh, tadi pilihannya yang pertama kita lihat pilihannya yang untuk posisi kontrol dulu itu menghukum, memberi rasa bersalah, kemudian teman. Nah, ini menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pernyataannya adalah ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kan tidak ada pernyataan bahwa dalam hal ini tidak ada yang menyatakan bahwa pernyataan itu benar atau pernyataan itu adalah salah. Itu kembali kepada masing-masing. Karena satu pernyataan ini bisa memiliki beberapa alternatif posisi kontrol. Masih tidak ada. Dari mulai titik ini bahwa pernyataan tadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut Ibu Titin, posisi kontrolnya adalah berada sebagai penghukum. Menurut Ibu Windy sebagai pemantau dan pembuat rasa bersalah. Sedangkan menurut Ibu Yuri itu sebagai penghukum. Selanjutnya kita lihat lagi.
Menurut Ibu Heti itu adalah sebagai penghukum. Ada lagi yang menyatakan bahwa ini sebagai pemantau. Menurut Ibu Dika sebagai pemantau. Kemudian ini menurut Bapak Faiz pemantau. Ibu Ernawati juga menyatakan bahwa itu adalah sebagai pemantau. Ibu Hikmah sebagai pembuat besar. Sekali lagi saya tidak akan menyatakan bahwa selanjutnya posisi kontrol apakah kamu tidak pernah mendapat tugas, kamu tidak pernah mendapat ini nilai, kamu tidak pernah mendapat nilai. Kamu tidak pernah mendapat nilai kalau tidak mengerjakan. Sekali lagi, posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, teman, dan sebagai ya, di sini ya dari Ibu Hikmah. Menurut Ibu Hikmah, pernyataan yang tadi itu adalah sebagai pemantau. Menurut Ibu ini sebagai pemantau sekaligus juga sebagai teman. Menurut Ibu Uli sebagai pemantau. Menurut Bapak Faiz sebagai teman. Menurut Ibu Titin itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Menurut Ahnoni ini adalah teman. Ibu Keti sebagai pemantau dan Ibu Alika sebagai teman. Terima kasih untuk semua jawaban yang sudah masuk di pamflet. Kemudian saya tidak akan menyatakan yang benar adalah satu poin. Yang benar adalah sebagai pemantau, yang benar adalah sebagai teman. Itu bisa kita kembalikan lagi bahwa kata saya juga tadi bahwa satu pernyataan itu bisa memiliki berbagai posisi kontrol seorang guru. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah kita akan membicarakan salah satu yang merupakan adalah budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Pasti pertanyaan Bapak dan Ibu adalah kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena yang kita tahu, kita itu hampir semua mungkin sudah memiliki yang namanya peraturan kelas. Nah, bagaimana kalau peraturan kelas ini kita jadikan sebagai keyakinan kelas? Pertanyaannya, kenapa harus berubah? Kita lihat menurut kenapa harus keyakinan kelas? Ini Bapak dan Ibu, pembentukan keyakinan kelas itu pertama bersifat abstrak. Jadi bisa memiliki beberapa bentuk disiplin. Jadi misal keyakinan kelasnya tidak boleh tidur di kelas. Tidak disebutkan oleh kita kalau tidur di kelas nanti misalnya tidak boleh masuk kelas, silakan keluar. Tidak disebutkan seperti itu. Kemudian berupaya pernyataan universal, artinya menyeluruh, tidak terbatas pada suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Dibuat dalam pernyataan positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah banyak-banyak Bapak dan Ibu, tidak
misalnya berpuluh-puluh. Ini merupakan peraturan kelas, tidak hanya cukup beberapa poin saja, tapi per poinnya itu sudah menyeluruh mencakup seluruh disiplin yang ada di kelas terutama. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga kelas atau warga sekolah itu dilibatkan. Jadi yang paling bagus itu adalah ketika kita pertama masuk di semester awal, biasanya keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelas dengan muridnya. Ketika masuk, membuat keyakinan kelas berdasarkan hasil musyawarah dengan siswa. Yang kita ada itu kan sekarang itu hanya tata tertib yang dibuat oleh sekolah, langsung dipasang. Siswa setuju atau tidak setuju harus menerima peraturan kelas. Nah, yang baik itu adalah keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu kan dibuat karena melibatkan semua warga sekolah dan warga kelas. Pembentukan keyakinan kelas artinya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan mandiri. Ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi, segitiga restitusi itu adalah suatu cara kita menyelesaikan suatu masalah tanpa menghukum, tanpa memberi tekanan kepada siswa, tapi melalui suatu dialog. Dalam segitiga restitusi ada beberapa langkah Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada langkah ini yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contoh begini, misal anak seperti yang sudah saya buat di demonstrasi kontekstual saya, seorang anak dia bahkan sering mengantuk di kelas, kemudian guru mendekati dan kemudian mengadakan suatu dialog. Nanti saya akan paparkan contoh dari satu kasusnya dan kemudian saya akan tunjukkan sedikit video cara mengatasi masalah berdasarkan segitiga restitusi. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi ya, bahwa setiap perilaku itu pada dasarnya adalah suatu langkah mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar yang memadai. Nah, oleh karena itulah diadakan validasi tindakan yang salah. Karena seringkali seorang murid itu melakukan suatu tindakan yang dia anggap dia untuk memenuhi kebutuhannya, hanya caranya yang salah, tindakannya yang salah, bukan tujuannya. Nah, pada langkah ini kita memvalidasi tindakan dia yang salah itu, kita validasi, kita arahkan menjadi tindakan yang benar. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif atau yang tadi kita sebut sebagai restitusi. Yang selanjutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan guru. Jadi kita harus mengenali murid kita, apa yang menjadi kebutuhan dasar dia. Dari situ kita akan mengerti apa motif seorang murid ketika dia melakukan suatu perilaku yang walaupun menurut kita adalah salah. Karena memang kan pada dasarnya seseorang itu melakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan.
Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sah. Selanjutnya, nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Di mana seorang guru itu kemudian dia akan mampu untuk merefleksikan dirinya ketika berada dengan siswa, posisi kontrol yang mana saya berada. Kemudian harus menyadari bahwa diri kita ini harus menjadi seorang amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan ini Bapak dan Ibu tujuan dari budaya positif, yaitu bahwa kita dapat mengerti posisi kita, posisi kontrol kita yang selama ini kita jalankan, bagaimana kita merefleksikannya. Apakah posisi kontrol yang sudah kita jalankan ini mampu menimbulkan motivasi intrinsik atau justru semakin membuat seorang anak merasa tidak dapat berkembang. Nah, di sini kita lihat bahwa kita memang harus menjadi seorang manajer. Jadi posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai seorang manajer. Saya akan mencontohkan beberapa kasus di mana seorang anak dia seringkali terlihat tertidur di kelas, dan kemudian bagaimana seorang guru mencoba menyelesaikan masalah ini melalui segitiga restitusi. Anak yang seringkali masuk siaran. Ini adalah tahap di mana kita mencairkan identitas. Yang ini stabilize identity.
Ini adalah memvalidasi perilaku yang salah. Nanti akan saya akan memperlihatkan bagaimana teks percakapan antara seorang guru dengan muridnya ketika validasi perilaku yang salah. bagaimana seorang guru mencoba menyelesaikan masalah dari seorang muridnya berdasarkan segitiga restitusi. Mungkin kurang jelas untuk percakapannya. Oleh saya akan ditampilkan lagi bagaimana atau skenario
dari video yang tadi kita lihat. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Nah, jadi skenario-nya itu adalah ketika jam pelajaran bahasa Sunda yang merupakan mata pelajaran dari guru tersebut hampir selesai, seorang siswa tergopoh-gopoh memasuki ruang kelas. Kemudian, Assalamualaikum, maaf saya terlambat, tadi habis bersewa di jalan. Kemudian, ketika jam pelajaran tersebut sudah selesai, ibu guru meminta siswa tersebut untuk menemani guru tersebut. Ini kita lihat pengulangan pembicaraan antara ibu guru dengan siswa tersebut. Ini adalah proses dari materi yang kita sebut dengan menstabilkan identitas. Ini contoh dari percakapan. Ini percakapannya itu sangat banyak perubahan. Ibu berusaha bertanggung jawab, ini juga salah satu dari contoh untuk menstabilkan identitas. Ya, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini kita stabilkan dulu identitas anak yang pada asalnya merasa sangat bersalah. Kemudian kita stabilkan dulu identitas anak itu. Seperti misalnya, ibu tahu kamu mungkin terlalu lelah. Ibu paham. Nah, kita menstabilkan dulu identitas anak supaya dia tidak merasa sangat bersalah. Tidak berada dalam posisi sebagai seorang yang terhukum, tapi dia merasa bahwa ada orang lain yang mengerti akan posisi dia. Selanjutnya, validasi perilaku yang salah atau validasi kebutuhan. Nah, ini kalimatnya. Pemahaman kamu sangat baik akan kondisi kamu saat ini. Apakah kita perlu mencari cara agar kebutuhan cinta dan kasih sayang kamu ini tidak saya tuliskan lagi, diantaranya adalah prestasi kamu juga, kebutuhan akan mendapatkan prestasi tetap terpenuhi tapi tidak merugikan yang lain. Nah, ini yang disebut dengan validasi identitas. Selanjutnya adalah dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi, apakah si anak memiliki keyakinan tentang sesuatu yang dia anggap benar? Kita tanyakan yang ada tidak seseorang atau buku tentang kepemimpinan yang kamu jadikan sebagai role model dalam kepemimpinan? Kemudian validasi dari memori, tanyakan selanjutnya mengenai keyakinannya. Nah, akan muncul motivasi intrinsik anak. Iya Bu, padahal dengan rasa percaya anggota saya juga akan lebih dihargai. Sehingga teman-teman akan lebih maksimal juga. Kalaupun ada kesalahan, tidak akan menyalahkan saya, karena kita sama-sama bertanggung jawab, saling melindungi dan menyayangi satu sama lain. Sekian contoh untuk video yang pertama tadi saya tayangkan, yang mengenai seorang pengurus OSIS yang memang seringkali karena dia merasa bahwa dia sangat bertanggung jawab akan tugasnya, sehingga dia juga melupakan apa yang sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang pelajar. Ini
merupakan contoh percakapan yang kita sebut sebagai segitiga restitusi. Segitiga restitusi selanjutnya yaitu dengan skenario ada seorang anak yang seringkali terlihat mengantuk di kelas. Dan seorang guru ini yang juga akan mencoba menyelesaikannya melalui segitiga restitusi. Nah, ini proses penstabilan identitas. Oke, untuk video-video contoh dari penyelesaian masalah segitiga restitusi sebetulnya sudah banyak di YouTube. Kalau untuk tugas pada modul 1.4 ini, para CGP itu diharuskan untuk membuat video yang seperti ini. Bagaimana cara seorang guru itu menyelesaikan suatu masalah berdasarkan segitiga restitusi. Begitu juga dengan pemaparannya. Walaupun kita kembali lagi kepada situasi dan kondisi yang kita hadapi, terkadang walaupun kita sudah melaksanakan segitiga restitusi, kita sudah pada akhirnya menanyakan keyakinannya, ada anak-anak tertentu yang kadang tidak bisa kita dekati dengan cara segitiga restitusi. Nah, baru ketika pada masa ini kita tidak bisa berhasil, kita bisa menyelesaikannya dengan cara berkomunikasi dengan guru BP atau guru BK-nya. Bagaimana cara penyelesaian yang baik ketika segitiga resolusi yang kita terapkan itu tidak berhasil. Sekian mungkin pemaparan dari saya mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan selama kurang lebih 50 menit ini memiliki manfaat buat untuk saya, terutama untuk saya khususnya, dan kepada rekan-rekan di SMP Negeri 2 Cisaga kepada umumnya. Nuhun, terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita beri tepuk tangan untuk pemateri kita. Alhamdulillah, rangkaian acara telah selesai dilaksanakan. Mari kita tutup acara hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.